Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami di Awan Wangi Channel. Terima kasih sudah menonton video kami. Karena video-video kami tentu saja memberikan inspirasi dan motivasi untuk kita semua, dan terutama untuk teman-teman semuanya. Semoga video kami dapat memberikan suatu wawasan yang berarti dan memberikan daya ingat ataupun imajinasi terkait konten-konten kami ya teman-teman ya. Hari ini kami bersama dengan Mas Chandra. Beliau adalah pemilik salah satu konveksi yang terkenal ya teman-teman di Bandar Lampung, yaitu The Jahit Konveksi. Bagaimana sih perjalanan The Jahit Konveksi yang dipimpin Mas Chandra ini? Bagaimana perjalanan karirnya, bagaimana usahanya, dan segala latar belakang Mas Chandra akan kita hadirkan hari ini. Perkenalkan Mas. Ya. Saya Awan Wangi Channel Mas ya. Saya Chandra Mas. Mas Chandra, saya sudah melihat tentang profil Mas Chandra sebagai pemilik The Jahit Konveksi Mas ya. Ya. Saya ingin berbagi cerita buat teman-teman supaya teman-teman ini nantinya akan buka wawasan bagaimana sih usaha konveksi atau sablon Mas ya. Ya. Bagaimana prospeknya dan bagaimana juga perkembangannya Mas ya. Tentu saja sangat menggiurkan Mas Chandra ya. Mas Chandra boleh ya cerita di konten kami ya? Boleh. Oke teman-teman ya, kita dengar ceritanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Fajar. Saya salah satu founder beserta pemilik dari salah satu usaha saya, Jahit Konveksi, yang berada di lokasi di Polinela, tepatnya di bawah flyover Jalan Haji Komarudin nomor 8 Kalibata, Bandar Lampung. Di sana kita ada beberapa tempat produksi. Yang pertama untuk workshopnya, kantornya kita di Jalan Haji Komarudin, kemudian ada di belakang Polsek Kedaton, ada juga di Perumnas Halim, dan yang satu lagi di Jalan Urip Sumoharjo. Sejak kapan Mas Jahit Konveksi ini berdiri Mas? Kami berdiri sejak 2014, tapi di luar dari rintisan usaha saya dari 2012, ketika saya masih di bangku kuliah, saya sudah mulai merintis sebuah usaha ini. Jadi kurang lebih ada 8 tahun usaha saya sudah berjalan. Saya kuliah di Mahayati jurusan perawat S1, tapi untuk pilihan saya belum ingin ke kuliah saya, tapi saya masih ingin menjalani usaha saya. Kenapa Mas berminat di bidang sablon atau konveksi Mas? Yang pertama karena passion saya di sini, Pak. Passion saya di sini, saya hobi ngedesain, saya hobi ngegambar, kemudian saya terapkan di sablon ini, dan saya lihat peluangnya di sablon ini sangat besar. Yang pertama dari segi produksi, kemudian yang kedua dari keuntungannya, Pak. Mas, tantangan sebagai di dunia konveksinya apa Mas tantangannya Mas? Untuk tantangannya mungkin di produksinya, Pak. Kalau untuk pesaingnya, pelaku usaha konveksi itu banyak, tapi konsumennya pun lebih banyak. Jadi kita nggak usah takut kalau teman-teman semua mau terjun ke dunia konveksi, karena konsumen dan pasar kita sangat luas. Jadi untuk tantangannya, terkadang kita untuk memenuhi kebutuhan produksinya, Pak. Jadi ada konsumen yang minta 1000 piece dalam waktu 1 minggu. Nah, itu sebuah tantangan untuk kita semua. Jadi kita akan mengatur waktu bagaimana itu bahan dari Bandung bisa sampai ke Lampung dengan cepat, kita produksi dengan cepat, dengan hasil yang maksimal juga. Nah, itu salah satu tantangan di pelaku usaha konveksi. Titik jatuhnya pernah ketika itu kita sudah produksi, tapi si konsumennya tidak melunasi pembayaran produksinya. Kurang lebih produksi itu ada 1000, Pak, 1000 piece.
dan itu salah satu kebutuhan promosi. Jadi respon apa Mas yang dirasakan saat kegagalan ataupun kebangkrutan ya, itu dia jalan itu Mas? Ya, untuk kegagalan atau kebangkrutan itu mungkin masih kita terima, tapi masih kita terima dengan besar hati, tapi mungkin ya sudah pilihan, jadi setiap pilihan pasti ada konsekuensinya. Memang setiap usaha itu pasti pernah mengalami down, dan kita terima dengan baik untuk pelajaran kita selanjutnya. Kan kalau cita-cita dulu saya dokter, jadi ketika saya lulus SMA saya masuk pendaftaran ke dokter, tapi saya buta warna ternyata, terus nggak diterima, terus diarahkan ke perawat gitu. Jadi ketika waktu di perawat saya punya komunitas menggambar, saya mendalami komunitas dan saya suka di sana, dan akhirnya saya bisa terjun ke dunia ini. Jadi inspirasi motivasi Mas kenapa ambil inspirasi motivasinya? Jadi untuk peluangnya, untuk motivasinya, saya beranggapan kalau di dunia konveksi ini peluangnya sangat luas pasarnya. Jadi dengan pasar yang luas, usaha kita berjalan, karena sebuah usaha itu harus mencari pasarnya dulu, bukan kita sibuk di produksinya dulu. Jadi ketika pasarnya luas, kita penjualan juga lebih mudah. Dan selain itu juga untuk keuntungannya pun sangat menggiurkan, karena setiap pembuatan pemesanan itu tidak 1 atau 10 baju gitu, jadi bisa sampai 100, 500, 1000, bahkan puluhan ribu. Jadi dari situ marginnya bisa dikalikan, kuantitinya jadi besar. Berapa Mas jumlah karyawan yang Mas miliki di Jahit Konveksi sekarang ini Mas? Alhamdulillah dari awalnya saya sendiri berdua, dan sekarang sudah 20 karyawan. Itu semua dari tukang potong, penjahit, tukang sablon, finishing, packing, dan desain. Apa apresiasi Mas buat karyawan ini Mas? Untuk apresiasinya kita berikan bonus lah mereka. Bagaimana Mas tips yang sampean punya itu untuk menjaga karyawannya? Untuk menjaga karyawan tipsnya royal Pak. Jadi karena kita sudah dibantu dan kita saling bantu, dan kita juga harus royal kepada karyawan supaya karyawan itu betah kerja bersama kita. Untuk proses pengerjaan sablon khususnya, kalau untuk dari nol, kita dari bahan, kemudian kita bahan pesen dari Bandung, bahan kita potong, setelah dipotong kita jahit, setelah dijahit kita disablon. Nah, proses sablon ini awalnya ada beberapa proses. Yang pertama ada proses desain, yang kedua ada proses upload, kemudian ada persiapan alat, kemudian ada perakelan, kemudian balik lagi ke pencucian alat-alat sablon. Itu ada beberapa proses yang harus dilalui di dunia konveksi. Sedang mencari lapangan pekerjaan, jika kita bisa membuka sebuah usaha, bukalah sebuah usaha, yaitu salah satunya konveksi, karena tingkat kebangkrutannya sangatlah kecil. Karena di konveksi ini kita tidak menyiapkan sebuah produk, tapi produk yang memberikan kepada kita untuk diproduksi. Jadi contohnya ada konsumen datang, saya mau buat desain seperti ini, baru kita buat, bukan kita buat dulu baru kita jual ke konsumen. Jadi dari situ saja tingkat kebangkrutannya kita sangat kecil. Itu yang pertama, kita fokus, kita sabar, dan jangan lupa berdoa, karena tiga itu akan mempengaruhi salah satu kesuksesan kita.
Pokoknya untuk teman-teman, kalau bisa kita menjadi wirausaha atau pemilik usaha, jadilah pemilik usaha. Karena pemilik usaha itu keren dan kita bisa membantu teman-teman yang sedang mencari lapangan pekerjaan, yang artinya bisa berguna buat orang lain. Pengusaha hebat, sukses. Teman-teman semangat. Oke teman-teman, masih di Awal Channel. Kita sudah saksikan perjalanan Mas Chandra ya. Mas Chandra ini rintis jahit konveksi ini dari awal ya, dari nol ya. Bahkan Mas Chandra ini adalah pengusaha muda yang sukses karena Mas Chandra ini tekun dan bulat di bidang konveksi. Awalnya dia bukan cita-cita, tapi ternyata di bidang konveksi ini Mas Chandra malah melahirkan kesuksesan yang luar biasa di usia yang muda ya. Jadi teman-teman, segala sesuatu yang kita upayakan, kita usahakan, jika kita ikhlas, jika kita menyukai, dan jika kita bekerja keras, insya Allah akan membuahkan hasil. Seperti Mas Chandra, masih muda, pengusaha sukses, tendernya bahkan menjadi vendor-vendor ya, jadi vendor-vendor menjadi distributor yang besar. Jadi kalau teman-teman nggak percaya nih dengan jahit konveksi, silakan datang di jahit konveksi, tepatnya di Jalan Soekarno-Hatta, di dekat Polinela, di bawah flyover sebelah kiri jalan. Kalau kita dari arah dari arah Damri ya teman-teman ya, kita bisa lihat bagaimana sukses Mas Chandra ini di bidang konveksi. Ya teman-teman, sekian dari kami di Awal Channel. Semoga Mas Chandra inspirasinya mengenai teman-teman dan kalian akan menjadi pengusaha yang sukses juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Chandra, terima kasih. Sukses. Ya teman-teman, ini saya sudah belajar di konveksi nyablon. Ya inilah hasil ini. Berapa hari Mas? 2 hari. Oke ya? Ya Mas. Gampang? Ya ada gampang, ada kalah susahnya. Tapi mudah ya? Ya Mas, mudah. Ah.